Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Baik, anak-anak sekalian, siapa yang tidak hadir hari ini? Kita sama kita. Kenapa bisa? Kalau kita Bu, tapi kalau banyak kalau kita mungkin ada kendala. Siapa Allah wa'afaha. Baik anak-anak kelas 10 yang luar biasa yang saya cintai, siapa di antara kalian yang pernah menyaksikan langsung penyembelihan hewan kurban atau akikah? Oke. Hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang hukum, syarat dan hikmah dari dua ibadah penting dalam Islam, kurban dan akikah. Ibadah kurban dan akikah merupakan bagian dari syariat Islam yang sangat dianjurkan. Sunnah muakkad berkaitan dengan ketakwaan, pengorbanan, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya memiliki hukum, syarat, waktu, dan makna tersendiri dalam kehidupan umat Islam. Adapun pengertian kurban dan akikah. Kurban berasal dari kata qurba yang berarti mendekatkan diri. Secara istilah, kurban adalah menyembelih hewan ternak tertentu pada hari Idul Adha, 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik, 11 sampai 13 Zulhijjah, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akikah adalah penyembelihan hewan sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran seorang anak yang dilakukan pada hari ke-7 setelah kelahirannya atau waktu yang lain jika belum mampu. Adapun dalil-dalil kurban dan akikah. Dalil kurban sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Adapun landasan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki lalu tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Landasan dari akikah terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, diberi nama dan dicukur rambutnya. Hadis riwayat Daud. Adapun hukum kurban dan akikah. Ibadah hukum keterangan kurban sunnah muakkad sangat dianjurkan bagi yang mampu, menjadi wajib jika seseorang bernazar. Akikah sunnah muakkad dilaksanakan oleh orang tua bagi anak yang baru lahir sebagai bentuk syukur. Syarat dan ketentuan. Yang pertama, syarat hewan kurban. Jenisnya kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Usia kambing itu 1 tahun, kalau sapi atau kerbau 2 tahun, unta 5 tahun. Sehat, tidak cacat atau buta, pincang, kurus kering, telinga atau tanduk rusak. Disembelih pada waktu yang ditentukan 10 sampai 13 Zulhijjah. Adapun syarat hewan akikah, yaitu ada 2, kambing atau domba. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing, sehat dan tidak cacat. Adapun waktu pelaksanaan. Ibadah waktu pelaksanaan kurban pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah
setelah salat Id. Akikah hari ke-7 setelah kelahiran. Boleh hari ke-14, 21 atau kapan saja jika belum mampu. Adapun tata cara pelaksanaan kurban, yaitu niat karena Allah. Hewan disembelih setelah salat Id. Daging dibagi 3, 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk hadiah, dan 1/3 untuk fakir miskin. Tata cara pelaksanaan akikah disembelihkan oleh wali atau orang tua anak, diberi nama dan dicukur rambutnya. Daging akikah boleh dimasak dan dihidangkan, dianjurkan bersedekah dengan dagingnya. Adapun hikmah kurban, wujud ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, mempererat hubungan sosial melalui pembagian daging, menumbuhkan semangat berkorban. Adapun hikmah akikah, wujud syukur atas kelahiran anak, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, mendoakan keberkahan untuk anak, menghapus gangguan atau dosa yang melekat pada anak sejak lahir. Kurban dan akikah merupakan dua bentuk ibadah yang menumbuhkan semangat ketakwaan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui keduanya, umat Islam diajarkan untuk saling berbagi, tunduk pada perintah Allah, dan menjaga hubungan sosial. Baik, anak-anak sekalian, siapa yang mau bertanya? Bu, kalau begitu, apa perbedaan utama antara kurban dan akikah? Kalau kurban menyembelih hewan tertentu pada hari Idul Adha 10 sampai 13 Zulhijjah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau akikah menyembelih hewan sebagai bentuk syukur atas kelahiran anak. Jadi mengerti lagi? Siapa lagi mau bertanya? Bu, mengapa daging kurban tidak boleh dijual? Kalau daging kurban itu tidak boleh dijual karena ketentuan ini telah diatur dalam syariat Islam dan ditegaskan oleh para ulama berdasarkan hadis dan Nabi Muhammad SAW. Adapun dalil tentang daging kurban itu tidak boleh dijual berdasarkan dari hadis Nabi SAW. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka tidak ada pahala kurbannya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Alhamdulillah. Jadi anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah memahami perbedaan dan hikmah dari kurban dan akikah. Ingat bahwa ibadah bukan hanya tentang ritual, tetapi juga tentang makna pengorbanan, ketulusan dan kepedulian sosial. Baik anak-anak sekalian, tugas kalian di rumah, buatlah ringkasan perbedaan kurban dan akikah dalam bentuk infografis atau tabel dan cantumkan hikmahnya. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.